Shalom, ya puji Tuhan, salam untuk kita semua, salam sahabat, saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Kita patut menaikkan ucapan syukur, pujian syukur kepada Bapa di surga, terutama kita orang Papua, orang asli Papua, di mana saja Anda berada. Dari pribadi, keluarga, kaum, marga-marga di Papua, bahkan suku-suku bangsa di atas tanah Papua yang sejatinya adalah manusia ilahi dari turunan kaum-kaum Ibrani dan juga kaum-kaum Israel yang tersebar di seluruh tanah Papua, sejatinya di atas tanah Papua yang berada di kota tanah pulau kelahiran Yahshua Masih Adonai dan tempat tanda tumpah darah dan tempat Yesua disalibkan. Saudara-saudara terkasih, pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian tentang berita kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat yang berhubungan dengan di mana Bapa Yesua Hamasiah Adonai memerintahkan malaikat Mikael untuk menghancurkan atau meruntuhkan Leviathan buaya yang membuat orang Papua makan Papua, suku makan suku, dan juga membuat bangsa-bangsa datang untuk mau menggenosida orang Papua. Namun Leviathan buaya itu sudah dihancurkan. Dengan demikian, dalam penyampaian berita ini saya mengambil tema bahwa Leviathan buaya yang membuat Leviathan ular tua yang membuat Papua makan Papua, yang menjadi suatu kefasikan turunan daripada kaum Yakub. Kefasikan Yakub sudah berakhir hari ini, dan itu membuat hari ini juga di dalam dimensi roh telah terdengar sorak-sorai karena telah terjadi pemulihan Yerusalem dan pemulihan Sion di atas tanah Papua. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan beritakan ini melalui logos dan rema firman Tuhan. Baik, kita mendengarkan dulu rema firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Yesaya 27 ayatnya yang ke-1. Israel diselamatkan. Pada waktu itu Adonai akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Leviathan ular yang meluncur, atas Leviathan ular yang melingkar, dan dia akan membunuh ular naga yang di laut. Haleluya. Ya, itu dasar firman Tuhan. Yang berikutnya kita juga akan mendengarkan fasik gigi atau kepasikan gigi. Yakob itu dia tersembunyi dari turunan Yakob itu dia tersembunyi di dalam gigi. Ya, jadi kita dengarkan dulu firman Tuhannya. Haleluya. Supaya itu menjadi dasar firman Tuhan yang kita akan mendengarkan selanjutnya. Dalam Alkitab, gambaran mengenai gigi orang fasik seringkali dikaitkan dengan kemarahan, kebencian, kehancuran, dan hukuman ilahi. Berikut adalah beberapa poin penting. 1. Menggertakkan gigi karena marah, iri. Mazmur 37:12, Mazmur 112:10. Orang fasik digambarkan menggertakkan gigi terhadap orang benar karena mereka merencanakan kejahatan dan merasa iri atau kesal melihat kebenaran. 2. Patahnya gigi orang fasik. Mazmur 3:8, Mazmur 58:7. Tuhan digambarkan mematahkan gigi orang fasik sebagai bentuk pembelaan terhadap orang benar. Ini melambangkan dilumpuhkannya kekuatan orang fasik untuk menyakiti atau menghancurkan orang lain. 3. Kertakan gigi dalam penghakiman. Lukas pukul 13:28, Matius pukul 8:12. Yesus menggunakan istilah kertakan gigi untuk menggambarkan penderitaan, penyesalan, dan kemarahan yang sia-sia dari orang-orang yang ditolak masuk ke dalam kerajaan surga. Dan 4. Alat kejahatan.
Gigi orang fasik sering melambangkan perkataan atau tindakan kejam yang bertujuan untuk menghancurkan, memfitnah, atau menelan orang lain. Secara keseluruhan, referensi mengenai gigi orang fasik menonjolkan sifat mereka yang merusak dan konsekuensi akhir dari kejahatan mereka yang akan dipatahkan oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara terkasih, fasik gigi, kefasikan gigi, terus dengar firman Tuhan. Jadi kesaksiannya sebagai berikut. Yang pertama itu kesaksiannya tiba-tiba di atas kapal di Soron. Kemarin itu jam subuh, jam 4 itu anak saya itu sakit gigi tiba-tiba. Kami berdoa belum bisa untuk ini sembuh juga. Akhirnya kami berdoa cari tahu ini karena apa. Tapi Roh Kudus mengajar saya untuk merendahkan diri. Waktu saya merendahkan diri, saya minta ampun akan dosa kefasikan gigi. Kami TKG turunan dari kaum Yehuda, Daud, lari sampai Salomo, sampai sekarang ini kefasikan gigi. Kami minta ampun begini, Tuhan lepaskan kefasikan gigi kami. Setelah itu masuk lagi ke kefasikan gigi dari marga Mote, karena saya berasal dari Mote. Hari itu juga diselesaikan. Setelah kefasikan gigi ini diselesaikan, lalu dari kaum keturunan Firaun punya juga diselesaikan. Turunan Firaun punya diselesaikan, lalu dari turunan Ibrani dari Kelmasko itu juga diselesaikan. Setelah itu diselesaikan semua, Tuhan angkat kefasikan gigi itu. Sudah selesai semua begini, langsung terjadi mujizat, kesembuhan terjadi. Lalu pada saat itu kami putuskan untuk hari Sabat ini harus kami juga selesaikan tentang doa kefasikan gigi dari semua marga-marga di Papua. Orang Papua, marga-marga di Papua. Setelah itu pas di jam 3, jam 4 itu kami masuk lagi untuk yang pertama kami selesaikan dosa-dosa tumbal. Di mana praktek Molok, percaya kepada Molok dari bangsa-bangsa Israel pada zaman dahulu, yaitu Molok itu penyembah kepada alam-alam, penyembah kepada dewa-dewa dari marga-marga. Dalam Zoom kami selesaikan itu, selesai, lalu kami tiba-tiba juga Roh Kudus memerintahkan untuk kami harus sambung sesi kedua dengan penyelesaian gigi orang fasik tadi dari pagi tadi. Lalu kami masuk lagi dengan dosa penyelesaian gigi orang fasik. Ini sebelum itu ada hamba Tuhan lain, 2 hamba Tuhan, mereka melihat bahwa mereka melihat penglihatan bahwa Tuhan memerintahkan karena Tuhan sedang mau datang segera, sehingga harus kami selesaikan ini penyelesaian dosa-dosa ini. Karena Tuhan bilang alat penyapi di tanganku. Jadi Bapa ini sedang menapis dosa-dosa yang di dalam tubuh manusia itu, yang sisa-sisa. Jadi setelah itu kami menyambung sesi kedua dalam Zoom dengan penyelesaian dosa orang fasik. Lalu dibilang marga Suai punya dulu. Kami masuk marga Suai punya diselesaikan. Kefasikan dari gigi orang fasik marga Suai dengan ada marga Yaruyap kami selesaikan. Setelah itu Bapak bawa kami. Jadi saudara-saudara, kefasikan itu seperti amarah, benci, dengki kepada sesama, juga amarah, benci, dengki kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, Yesus Roh Kudus. Itu namanya fasik. Macam dahulu kefasikan Yakub, Israel itu mereka fasik atau mereka marah kepada Bapa di surga, Yesua, karena mereka membelakangi Yesua, mereka menolak Yesua di atas Papua. Juga suku-suku Israel mereka tidak mau sampai hari ini kefasikan Yakub itu seperti agama jauh di Saduga, jauh di Parisi, jauh di Bunani, jauh di Genyam, jauh di Fakfa, Kaimana dan lain-lain. Ya, ini itu namanya kefasikan. Setelah itu kami selesai dari 2 marga punya, kami masuk lagi ke marga Wamrau. Lalu di dalam marga Wamrau itu kami masuk itu berdoa minta ampun. Pertama Tuhan perlihatkan itu dalam gigi orang fasik dari marga Wamrau itu mengalir air, salah satu air. Lalu kami bertelusuri air itu air apa?
Lalu dibilang itu air kencing ini ular. Jadi mereka ini ada di kepala airnya, mata airnya mereka ini. Kami terus masuk berdoa, cek tanya Tuhan begini, Tuhan perlihatkan itu ular naga besar, leviathan yang menguasai Papua. Baik, untuk itu kita ikuti hasil cuplikan doa ini berikut ini, supaya kita bisa mengikuti semua. Melawan, tunjukkan dia wajah, musrahkan dia diri, dia tidak bereaksi, dia tetap pertahankan dalam air. Iya, Mama Wamrau semua minta ampun, dia merendahkan diri, buka mulut. Iya. Dalam nama orang Pasik itu tersembunyi di dalam marga Wamrau. Wamrau telah menjaga air dari ular naga tua yang ada di Sorong sana. Dia adalah leviathan buaya. Dia ini telah disembah oleh marga Wamrau turun temurun sampai hari ini. Bahkan semua dari marga-marga buaya di Papua telah menyembah dia. Paparadanan leviathan buaya ini membuat orang Papua, maka Papua dia kerjasama dengan Indonesia. Sekali lagi, marga Wamrau, marga Sayuri, marga Mayor, dan juga marga-marga di Papua, kami sama-sama merendahkan diri. Bukan saja marga Wamrau, kami semua telah menyembah kepada makhluk ini, baik itu TKGK, marga Wamrau, marga Mayor, semua marga-marga di Papua, Bapak, termasuk Naipa juga Bapak, semua telah menyembah makhluk ini. Ampunnya kata satu untuk menyembah terhadap makhluk ini, Bapak, karena skop marga ini. Memberai. Di dalam nama Saireri, dalam nama mata dan lain dan ampunnya kan dosa untuk penyembah berkat sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, haleluya, Bapak mata karbalai. Kami merendahkan diri di pengadilan Yesus. Pasukan Mikael turun, Bapak takar ikan makhluk laut buaya ini. Korban dia dan mau naik ke pengadilan Yesus. Bapak mata karbalai jelas. Haleluya. Ampuni. Ini orang Pasir Bapak orang Papua, bahkan Papua berapa kali hari ini. Hari terus menerus sampai hari ini Bapak gara-gara barang ini sudah. Makhluk mereka yang kami telah menyembah kepada makhluk ini. Marga-marga Wamrau, marga-marga Bapak, haleluya, Bapak marga-marga Mayor, Marok singkapkan, haleluya. Mereka dulu macam pegang dia punya suara pengaduan gitu. Dia bersuara ini naga ini suara pengaduan, dia lagi membelah dia berdiri begitu, dia mengadu. Dia bilang, saya ini sudah cukup lama, saya sudah beri makan mereka, saya sudah beri minum mereka, jadi saya punya hak juga ada di atas tanah ini. Saya akan pakai mulut-mulut mereka untuk membuat adu domba. Saya akan buat tempat jawab. Dia Mikael itu marah sekali. Mikael melihat malaikat Mikael itu dengan pedang yang terulus, marah sekali. Jadi pedang itu ditarik pedang, Mama lihat langsung naga itu dia mulai duduk kecil sampai dia hangus terbakar. Jadi sudah bisa melihat pedang yang menyala. Tadi dia waktu berbicara, Mama lihat dari mulut itu, mulut naga itu hati yang keluar. Mikael dia pegang, dia punya pedang, tarik dari sarung, hatinya berjalan langsung. Naga itu berbicara, langsung dia diam, dia kecil sampai dia terbakar hangus. Amin. Haleluya. Kita rampas jiwa-jiwa semua. 1, 2, 3. Dengan demikian Bapak, dalam nama Bapak takar marga Bapak dari Jemasku tegak marga Bapak semua Bapak kami marga di Papua kami semua kami rampas kembali. Ada naik roh di mana ada raya di situ ada kemerdekaan kelepasan. Ini bukan lagi bebas, ini bukan takar berada. Dalam nama bangsa-bangsa yang membuat Papua kerja sama dengan naga tadi. Semua bangsa-bangsa punya Bapak semua dibebaskan, bangsa-bangsa lain punya yang masuk di Papua dan bikin Papua maka Papua semua bubar Cina cukup baik dalam nama Bapak takar berada. Haleluya. Bergerak begitu. Itu barang itu dia terlepas.
serahkan untuk bakar sama-sama ya. Ya, serahkan. 1, 2, 3 dengan sendirinya. Kalau naga tua Papua punya tadi oleh milik-milikan rombongan pedang jalan sudah bunuh, sudah terbakar, maka bangsa-bangsa lain yang masuk ke Papua dan telah minta izin sama dia, semua sama-sama dibakar dan musnahkan cukup baik. Di dalam nama Pramama Takar Balai di Pramama Takar Bakar Pramama Takar. Haleluya. Haleluya. Dari seluruh Papua punya, seluruh Indonesia punya, semua dibakar dari bangsa-bangsa benua-benua punya, semua dibakar habis. Haleluya. Haleluya. Nyawa kita relap yang menganguskan semua malaikat Mikael turun baru kumpulkan semua baru bakar satu kali sampai rata. Haleluya. Mama lihat yang lain kita semua, bukan kita saja mewakili Papua ini. Macam itu. Apa dibilang itu orang Batak itu. Semua yang untuk apa saja. Semua warga juga. Orang bakal orang berperan baku angkat itu semua. Semua diisi di dalam satu kapal besar. Mereka isikan barang-barang ke dalam satu kapal besar. Terus mama lihat kapal itu dia berlari sampai di tengah laut seperti ledakan sendiri, api dia datang bakar itu. Haleluya. Yang ada di dalam kapal itu juga terbakar. Amin. Yang ada dalam pikiran masih diucapkan tahu. Jadi begitu kita selesaikan dia punya liliatan ini naga tua ini. Jadi yang lain itu serahkan macam takutnya menyerah. Haleluya. Hidup Yesus Raja semesta, Raja orang Papua. Dilemparkan semua masuk ke dalam satu kapal besar. Haleluya. Yesus lahir di Papua, luar biasa. Sampai di tengah-tengah lautan. Tengah lautan ada api di dalam kapal seperti ini. Apa ledakan bakar hangus. Orang pendatang naga punya saja, naga tua di Berjesua juga lahir dari Papua untuk menghancurkan semuanya di bawah kuasa. Masuk ke Papua mereka bilang ini. Yang tadi izin mereka. Semua itu sudah di dalam kapal, sudah berputar di dalam kapal. Haleluya. Puji Yesus. Yang ada di Papua dan yang dari luar punya semua dikasih masuk ke dalam kapal itu. Papua. Dari kasih jiwa mereka dari perbudakan itu bawa keluar mereka. Ya, jiwa-jiwa daripada Bapak, keluarga TK Bapak saya dan saudara keluarga merampas kembali. Dalam nama Bapak Takar Balai di Pramama Takar Baskopra. Lepaskan jiwa-jiwa di Papua, marga-marga. Anda pun jiwa-jiwa semua dibebaskan. Haleluya. Haleluya. Keluar dan macam doa kita menari sampai iya bawa kita bebenah teh terus apa semua orang kemenangan macam haleluya. Oh, sambil baik mereka bilang Yerusalem sudah dipulihkan, Sion sudah dipulihkan. Haleluya. Yerusalem dipulihkan. Haleluya. Sudah dipulihkan. Kayak mayor mah, marga-marga wa, abigay mah kodom mah. Ewa dani yo ah. Saya ini rapo gambar pegawai teh. Haleluya. Yerusalem dipulihkan. Haleluya. Sorak-sorai terdengar dari wilayah Sorong dan Manokwari, sampun-sampun ke pulau. Dari pulau ke pulau, dari suku ke suku, daratan suku-suku Yahudi yang tersebar di kepulauan Papua. Waitatai. Haleluya. 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 Sion dipulihkan. Yerusalem telah dipulihkan. Haleluya. Iya, mikan rombongan sedang mereka waitan. Haleluya. Biasanya begitu kalau musuh kalau sudah dihancurkan, sudah diruntuhkan, sudah dirubuhkan. Haleluya. Dulu orang Israel kuno itu sudah biasa waita dia dapat Tuhan.
di atas Papua. Haleluya. Bapak Takar tadi malam kami melihat bahwa Presiden Amerika datang di Papua. Bapak Takar boleh di Bapak Takar. Haleluya. Haleluya. Kemenangan telah terjadi. Haleluya. Dalam Yesaya 51. Jadi kalau masalah dosa, perkara dosa atau perkara sesuatu, kalau masalah sudah selesai biasanya itu istilah kuno itu biasa waita-waita. Seperti dalam kebiasaan orang suku Me di Papua Tengah, Lewo. Itu kalau masalah sudah selesai itu orang waita. Jadi Mazmur 89 itu di sana berkata bahwa 89 berkata bahwa 16. Orang yang suku-suku bangsa Israel yang tahu bersorak-sorai itu hidup di hadapan wajah Bapa di surga. Haleluya. Karena Bapa memberi kemenangan. Ya, kita ikuti dulu dasar firman Tuhan hari ini digenapi di Yesaya 51. Tadi sudah kita dengar, kita ikuti dengar lagi berikut. Kita dengar lagi karena itu penggenapan. Yesaya 51 ayat 1. Baca satu orang. Kata-kataku buruk untuk Sion. Kata-kata penghibur untuk Sion. Katakanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mengejar apa yang pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpakat, dan kepada rombak penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Bagaimana Ayat 1 dengan ayat 1 dengan ayat 3. Ayat 1 dan 3. Ya. Ayat 3. Sebab Tuhan menghidup Sion, menghibur segala reruntuhannya. Dia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantara seperti taman Tuhan. Di situ terdapat keterangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nari. Iki apa? Nyanyian syukur dan nyanyian yang nyaring. Yuwaita. Haleluya. Kamu orang Papua Aita sudah punya penyembah sudah sekarang. Haleluya. Suku-suku Papua hari ini. Maka kenapa firman Tuhan Yesaya 51 ayat 1 dan 3 Bapak dalam gambaran pada saat ini juga. Nubuatannya saya hari ini genapi Bapak. Pokoknya Bapak Takar Bapak. Sorak-sorai terdengar ketika Sion dan Yerusalem dipulihkan hari ini. Karena di hari Sabat. Haleluya. Lalu ya tembuaya. Bangsa-bangsa peserta dihabiskan berlihat. Oh, Bapak penuh dengan sorak-sorai dan Bapak Tuhan membuat Bapak. Mulut kita penuh dengan tertawa dan bersorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memulihkan keadaan negeri kami Bapak Bapak. Maka Yesaya 51 ayat 3 digenapi hari ini. Selesai. Haleluya. Yesaya 27 juga hari ini digenapi nih. Yesaya 27 ayat 1 tuh. Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang besar dan kuat, pedangnya yang keras, besar dan kuat, atas leviathan ular yang menunjuk, leviathan ular yang meninggal, dan dia akan membunuh ular naga yang di laut. Kiki Pak, yang tua yang di laut tadi sudah dibunuh. Itu ayatnya. Ada dia puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, kita sudah dengar bagaimana Mikael, penghulu malaikat Mikael itu dia turun dan bawa pedang yang besar, lalu dia tikam itu naga leviathan buaya yang kuasai Papua yang bikin orang Papua, maka Papua terus bangsa-bangsa lain punya itu dong masuk baru. Ketiga orang lain bawa masuk macam orang dari Maluku, Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, NTT dan lain-lain dari Bali, Madura, orang punya dari Jawa Timur, Pulau Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi, dari Sumatera, orang punya domba masuk itu dong takut kepada naga itu, baru mereka hormati dia baru masuk. Kalau tidak hormati dia itu nanti sikat orang punya habis. Itu dia cara kerjanya. Tadi sudah dibongkar di pengadilan
surga, pengadilan manusia, karena Roh Kudus adalah pengacara telah membongkar semua rahasia neraka itu mainan daripada Leviathan buaya itu. Ular tua. Nah ini yang membuat orang Indonesia juga banyak benci orang Papua. Padahal ini bukan orang Indonesia, petana ini. Bukan negerinya orang Indonesia. Ini orang Papua punya negeri. Baru bangsa-bangsa lain lagi, Amerika dan lain-lain, 180 negara. Macam dong benci-benci ini, orang Papua. Nah, ini karena didorong oleh barang ini. Karena apa? Celah dosanya adalah dulu yang orang Papua itu, orang pada zaman generasi Yosua sebelumnya Israel kuno di Papua itu, zaman-zaman dulu itu kan dia juga membelakangi Bapa dan membelakangi Yosua dan firman Tuhan. Jadi akhirnya itu menjadi kefasikan Yakub namanya. Kefasikan Yakub itu diakhiri. Nah, itu sudah diampuni dosa turun-temurun kefasikan Yakub itu karena tadi minta ampun, kami berdoa di situ dan minta ampun dan sudah dibereskan. Kenapa masalah itu dia ada di kepala, bagian kepala dari pulau ini? Ada marga di sana, itu 2 marga punya kampung itu, marga Wamrau dengan marga Mayor dong punya. Itu yang mendorong kemarin Mayor dengan dia Bakumar, dia hari ini dia dengan Bakumara dengan orang-orang Papua yang lain jadi gubernur, bupati, DPR, MRP dan lain-lain. Itu karena semua mainan daripada barang ini. Saudara-saudara terkasih di mana saja mereka berada. Haleluya. Mari kita berdamai kembali, kita bersatu. Politik 1 detik berubah Haleluya. Ayo kamu orang-orang pintar Papua yang bermain politik hari ini untuk kepentingan ekonomi, kepentingan pribadi apa saja. Dengar. Politik 1 detik berubah, kawan jadi lawan jadi kawan. Sekarang harus semua jadi kawan. Orang Papua sini bersatu, cari jalan damai, merendahkan diri, bersatu karena bangsa-bangsa dengan orang Papua punya Leviathan buaya yang disembah turun-temurun dengan bangsa-bangsa lain punya hari ini sudah diselesaikan. Baik, itu yang bisa kami sampaikan, kami laporkan. Jadi sekarang orang Papua merendahkan diri, menghormati Yesus Masih Adonai, Raja orang Papua yang memang lahir di Papua. Haleluya. Dia tidak tinggal diam, hari ini sedang Tuhan kerja untuk memulihkan keadaan negeri ini. Kita dengar hasil laporan doa yang kami doakan. Haleluya. Selanjutnya, Bapak yang baik, di hadirat Tuhan kami kembali laporkan sesi kedua punya pekerjaan. Kami hanya kerja 1, Bapak sendiri kerja 9. Sehingga Bapak senang, Bapak sukacita di surga karena bukan kami yang kerja, tapi Engkau yang kerja Bapak. Kami hanya kerja satu di bumi dan Engkau melihat kami taat, maka Bapak di surga juga senang melihat Bapak pekerjaan yang kami lakukan hari ini. Bapak, terima kasih Bapak, dan Bapak kalau dosa sudah bersih di negeri ini. Tempat tidak boleh jatuh. Lalu dari Yaruya punya kami selesaikan. Setelah itu menuju ke Wamrau kami selesaikan dari Pakage punya tadi. Sebelum selesaikan yang lain-lain, kami menuju ke tadi Wamrau. Dari Wamrau punya itu air itu dia mengalir dari dalam gigi. Ternyata kami cari tahu air itu sumbernya dari mana. Marga ini mereka berada di tempat telaga yang ada air itu. Ternyata lihat begini kencing daripada ular naga tua. Lalu tadi kami berdoa meminta ampun, baru Tuhan perlihatkan bahwa itulah ular naga Leviathan buaya. Lalu Leviathan buaya inilah, bukan buaya, ular inilah yang membuat orang Papua makan Papua. Waktu dia dibawa oleh Mikael rombongan naik ke pengadilan Yosua, lalu dia diadili, tapi dia menggerutu di dalam, dia bilang, itu bangsa-bangsa Papua ini sudah lama mereka menyembah saya dan Bapak saya sudah kasih makan mereka. Dia adalah kepala dari Molok itu sendiri. Ternyata ada dalam gigi orang Pasik ini. Dengan demikian setelah tadi diadili kami minta ampun di pengadilan Yosua dan darah mengampuni kami, maka pada saat itulah Mikael menguruskan badannya. Malaikat Mikael menguruskan badannya. Dia lawan, tapi waktu pedang Tuhan Mikael itu dia masuk ke dalam tubuhnya, dia menjadi kecil langsung terbakar habis. Maka setelah itu maka semua pasukan Mikael turunkan, semua marga-marga lain punya gigi orang Pasik, semua langsung mereka takut, baru mereka menyerahkan semua kepada Mikael dan rombongan. Begini Tuhan beritahukan bahwa semua makhluk orang-orang pintar yang masuk dari luar Papua yang masuk ke Papua itu mereka takut kepada ular naga ini, mereka lapor kepada dia, pardon masuk, mereka hormati dia, pardon masuk.
semua gigi orang masuk dari marga-marga di Papua punya dengan orang-orang pendatang punya pertama kali masuk di Papua ini sampai sekarang ini. Saya pun tadi dikumpul baru naik muat dalam satu kapal baru mereka pergi. Maka kapal itu dia ke tengah laut baru terlihat betul langsung bakar kapal itu semua selesai. Wow. Dan itulah yang terjadi tadi. Setelah itu kami masuk berdoa lagi Bapak. Lalu begini jiwa-jiwa itu mulai dibebaskan. Jiwa-jiwa itu mulai dibebaskan. Kami berdoa jiwa-jiwa mulai dibebaskan. Tapi bukan kami bebaskan jiwa-jiwa tetapi mereka waita. Mereka bilang hari ini Sion merdeka. Hari ini Bapak Tagar Yerusalem sudah bebas. Hari ini Yerusalem sudah bebas. Sion sudah merdeka. Hari ini lalu mereka waita terdengar. Wow. Lalu Bapak firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan turun hari 5 Yesaya 51 ayat yang ke-1 sampai 3, 1 dan 3. Lalu Yesaya 27 juga keluar Bapak firman Tuhan itu. Pokoknya betul-betul yang malaikat kepada orang kayak penggenapan terjadi. Setelah selesai itu Bapak berbicara kepada kami. Aku sangat senang dengan pekerjaan hari ini. Haleluya. Karena anak-anak kamu telah taat namun aku sendiri yang telah melakukannya. Dan semua penghalang di Papua ini sudah diselesaikan hari ini. Haleluya. Dengan demikian, kamu tetap maju terus. Haleluya. Kamu tetap maju terus, maka aku akan memulihkan negeri ini segera. Dan aku sendiri akan keliling Papua. Haleluya. Terima kasih dan aku akan melakukan perkara besar dan perkara ajaib dan perkara-perkara dahsyat bersama dengan kamu di atas bumi Papua. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Itulah kurang lebih rangkuman kerja kami laporkan ke dalam hadirat Tuhan. Dengan demikian kami minta Bapak tanda tangan kanan Tuhan menandatanganinya dicap dengan cap darah Yesus dimeterai dengan menteri Roh persetujuan cincin. Haleluya. Lalu kami menyerahkan kepada Yesus sebagai imam besar di surga. Haleluya. Sebagai panglima perang kami melalui malaikat Tuhan. Haleluya. Itu amatnya luar biasa. Malaikat dua datang berdiri. Malaikat dua ini berdiri di dekat tempat yang bergerakan itu. Jadi mereka bawa itu yang satu ini dia terima baru dia tepuk di buku yang laporan dari ini. Dan waktu dia tepuk itu semua rasa dalam roh itu dia rasa besar hati, dia rasa besar hati bahwa manusia bisa membantu menyelesaikan masalah yang ada di bumi. Jadi waktu dia tepuk itu laporan dia memperoleh kenapa dia tepuk rasa macam senang, dia rasa bahagia. Tapi roh mama bicara dia rasa besar hati karena manusia di bumi bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Amin. Maka firman Tuhan itu berkata bahwa perkara-perkara besar yang kamu akan lakukan adalah malaikat pun ingin tahu perkara-perkara itu. Dan mereka juga akan memiliki keselamatan itu juga malaikat ingin tahu. Keselamatan itu ada di dalam Kohe imam besar imam agung kita. Dia Yeshua Amasya namanya. Dia raja di atas segala raja. Keselamatan kekal dia akan datang dari timur ke barat. Itulah berita kurus dan tidak terbinasakan. Terima kasih Bapak Yeshua Amasya Adonai. Kami hanya tetap kerja satu Yeshua kerja 9. Segala hormat dan puji kemuliaan bagi Bapak di tempat maha mulia. Haleluya. Kita berdoa. Haleluya. Ya. Bapa di surga kerja Yesua kerja 9, kami kerja 1. Dasar firman Tuhan Matius Yohanes 14 12 13 dan 14. Ayat 12 13 dan 14. Terima kasih hormat bagi kemuliaan Bapa di tempat maha tinggi. Bapa, kami telah beritakan kemenangan hari ini dan berita pembebasan Sion dan Yerusalem hari ini dan pemulihan bebas Yerusalem hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai. Setiap orang yang mendengar mereka mengaminkannya dan pembebasan terus terjadi dalam dimensi roh dan di dalam alam nyata di atas Papua kami akan melihat dan Bapa terus akan melakukan perkara-perkara besar di atas negeri ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.